Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Solian Lumbantoruan, berikut catatan redaksi. 4 pelaku pembakaran sepeda motor dinas polisi berhasil diringkus. Setelah kurang lebih 2 pekan pasca insiden pembakaran sepeda motor dinas polisi pada unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 20 Oktober 2020, Kepolisian Daerah Jambi akhirnya berhasil menangkap keempat pelaku yang merusak dan membakar sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Empat pelaku pembakaran sepeda motor dinas polisi berhasil diringkus tim Resmob Ditreskrimum Polda Jambi. Keempat pelaku tersebut yakni MG, AN, AF, dan FR. Keempat pelaku diamankan di tempat yang berbeda. MG dan AN ditangkap pada Kamis 28 Oktober 2020 di Amanda Cafe di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sementara AF ditangkap di rumahnya di Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan FR ditangkap di depan kampus Pasca Sarjana Universitas Jambi tak lama usai merusak motor dinas milik anggota Ditsamapta tersebut. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi saat dikonfirmasi mengatakan para pelaku sudah tidak berstatus mahasiswa. 2 orang berstatus mantan mahasiswa atau drop out, sedangkan 2 orang lagi merupakan pengangguran. Ditegaskan, tersangka memiliki peran masing-masing. AN merupakan pelaku yang memindahkan sepeda motor dinas tersebut dari pinggir jalan ke tengah jalan. DF merupakan pelaku yang membakar sepeda motor dengan menggunakan ban yang terbakar. Sedangkan FR dan AF melempar batu dan merusak sepeda motor dinas polisi. Terkait aksi pembakaran motor itu, informasinya sudah diamankan ya Pak pelakunya? Ya, 4 orang sudah diamankan. Ada 4 orang ya, pelaku membakar semua, melempar, merusak. Itu statusnya apa tuh Pak? Tersangka. Mahasiswa ya? Bukan, semua bukan mahasiswa. Semua bukan mahasiswa? Ya, satu drop out mahasiswa. Tersangka ya Pak? Sudah ditahan sekarang. Itu perannya sebagai apa? Ya, tempat itu? Dia membakar, melempar, merusak, menyeret. Keempatnya diamankan di mana Pak? Ini di sel Polda Jambi. Atas perbuatannya, keempat pelaku yang lebih dulu diamankan disangkakan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali ricuh. Aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jambi ini berlangsung hingga Selasa 20 Oktober malam dan 1 unit sepeda motor milik kepolisian dibakar massa. Inilah detik-detik sebelum sepeda motor polisi dibakar amuk massa. Kejadian berawal saat pihak kepolisian memukul mundur mahasiswa dan pelajar dari kantor DPRD Provinsi Jambi hingga kampus Unja Telanai Pura. Sebelumnya terjadi aksi pelemparan batu dan petasan oleh mahasiswa di sepanjang jalan depan kantor gubernur hingga Simpang BI. Berkali-kali gas air mata ditembakkan, namun tidak membuat mahasiswa redam. Alhasil pihak kepolisian langsung mengejar para mahasiswa dan pelajar menggunakan sepeda motor ke arah mahasiswa yang terbagi menjadi 3 lokasi.
yakni arah Unja Telanai Pura, SD Negeri 47 Kota Jambi dan ke arah Broni. Namun saat pihak kepolisian mengejar ke kampus Unja Telanai Pura, 2 orang petugas kepolisian tersebut terkepung oleh massa mahasiswa. Mereka kemudian lari menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motor. Secara anarkis, sepeda motor berjenis KLX milik kepolisian yang ditinggalkan tersebut dibakar massa di tengah jalan tepat di depan kampus Unja Telanai. Pasca peristiwa tersebut, oknum provokator dalam pembakaran unit sepeda motor tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sudah diamankan beberapa dan akan kita terus selidiki terus. Ya akan kita tindak lanjuti untuk yang diamankan dan kemudian akan diwajibkan. Diduga sebagai pelaku pembakar sepeda motor polisi pada unjuk rasa 20 Oktober 2020, Juan, seorang mahasiswa Universitas Jambi melaporkan tuduhan polisi ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Ia melaporkan pelanggaran hak asasi manusia atas tuduhan pelaku pembakar sepeda motor polisi yang dilayangkan padanya pada 30 Oktober 2020 saat ia ditangkap. Tuduhan tak mengenakan didapatkan oleh Juan, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pasalnya, pada 30 Oktober 2020, tepat pukul 1 dini hari, ia dijemput oleh pihak kepolisian daerah Jambi dengan tuduhan sebagai pelaku pembakaran sepeda motor polisi pada aksi unjuk rasa 20 Oktober 2020 lalu. Juan dijemput pihak kepolisian di kosannya di kawasan Mendalo, Muaro Jambi. Dari pengakuan Juan, ia diamankan oleh tim Subdit 3 Polda Jambi. Di Mapolda ia diminta keterangan atas keterlibatannya dengan pembakaran sepeda motor dinas kepolisian tersebut. Ada 2 mobil yang masuk ke kosan, ada 5 orang. Itu tanyakan pertama kepada saya, Juan Ambarita. Saya jawab, iya Pak, kenapa? Saya tunjukkan surat sekilas, kemudian ditarik masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, dimintai HP dan KTP. Kosan kemudian digeledah, kemudian sampai dibawa ke Polda. Setelah di Polda bagaimana pemeriksaannya tuh? Setelah di Polda, dari pihak pertama yang melakukan interogasi itu dari pihak yang melakukan penjemputan saya ke kosan. Orang itu bergantian melakukan menanyai saya berbagai pertanyaan. Pastinya kami tinggal ke depannya pasti akan menempuh jalur hukum. Ini langkah pertamanya, ke depan kita bakal lihat lagi teman. Atas tuduhan tersebut, Juan yang merupakan kader dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jambi mengecam tindakan tersebut dan melaporkan balik ke kantor wilayah Kemenkumham Jambi. Ketua GMKI Jambi Eko Saputra Marbun mengatakan akan terus mengawal proses hukum tersebut. Ia menilai penangkapan kadernya tersebut adalah serampangan tanpa bukti dan fakta yang jelas. Selain itu, ia menyoroti tindakan ceroboh tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM dan sangat menyayangkan tindakan tersebut karena menurutnya kepolisian seharusnya mengayomi dan memiliki standar operasional. Beliau ditangkap pada pukul 2 tanpa ada bukti atau atau dasar yang kuat untuk menyatakan bahwasannya beliau terlibat dalam pembakaran motor pada aksi tanggal 20. Dia ditangkap pada tanggal 30 kemarin jam 2 subuh. Jadi untuk itu kita datang ke sini untuk konsultasi terkait hukum dan kita di sini mencari keadilan. Diberitakan sebelumnya heboh, salah seorang kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jambi yang mendapatkan tuduhan sebagai pelaku pembakar sepeda motor polisi. Dalam hal ini pihak Polda Jambi mengatakan korban hanya diminta keterangan. Diberitakan sebelumnya dan juga beredar di media sosial masyarakat Jambi, heboh pernyataan salah seorang kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang menjadi korban salah tangkap kepolisian daerah Jambi.
Atas tindakan tersebut, Senin 2 November, Juan yang mengaku sebagai korban tuduhan tak mengenakan melaporkan pihak kepolisian ke Kanwil Kemenkumham Jambi atas pelanggaran hak asasi manusia. Juan mengaku ia tidak ikut unjuk rasa pada 20 Oktober 2020. Mengenai hal tersebut, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, benar adanya Juan dipanggil Polda Jambi. Ia mengatakan Juan hanya dimintai keterangan. Setelah 1x24 jam, Juan dipulangkan oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Lebih lanjut, Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, proses penyelidikan terhadap siapa saja yang terbukti melakukan pembakaran sepeda motor polisi tersebut masih dalam perkembangan. Setelah sebelumnya 4 orang tersangka telah diamankan. Kita hanya ambil keterangan itu sudah kita pulangkan. Hanya ambil keterangan. Iya, polisi kan 1 kali udah minta keterangan orang, ya kita kembalikan. Yang ditahan itu yang 4 orang. Puluhan massa yang terdiri dari petani, buruh, masyarakat adat, serta mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Suara Tuntutan Rakyat Jambi menggelar aksi pada Selasa 20 Oktober di Simpang Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Telanai-Pura. Aksi tersebut dilanjutkan hingga menuju gedung DPRD Provinsi Jambi. Dan informasi ini menutup catatan redaksi kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Solina Lumantoruan undur diri. Sampai jumpa. Cek TV, inspirasi kita. Pada demonstrasi yang dilakukan pada Selasa 20 Oktober, massa aksi terdiri dari KPA Jambi, Persatuan Petani Jambi, Serikat Tani Tebo, Walhi Jambi, SPD Lontar, SP Danamon, STN Tanjung Jabung Barat, dan Perkumpulan Alami. Aksi ini sebagai respon dari rakyat terhadap DPR RI yang telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Massa Gestur Jambi mendesak pemerintah dan DPR RI segera membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk segera menjalankan reforma agraria sejati sebagai agenda bangsa. Aksi diawali dengan pembacaan surat Yasin di depan peti mati yang menandakan simbol matinya hati nurani anggota DPR. Kemudian massa melanjutkan dengan berorasi di depan perwakilan DPRD Provinsi Jambi yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Aksi puluhan massa tersebut diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Chandra. DPRD Provinsi Jambi menyampaikan Dewan telah meneruskan aspirasi masyarakat Jambi yang menolak pengesahan Omnibus Law dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Kita sudah mengirimkan surat kepada DPR RI dan juga di Sekretariat Kenegaraan bahwasanya kami dari DPRD Provinsi Jambi menangkap aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi, tidak mewakili golongan satu apapun untuk ikut serta menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Bapak Ibu sekalian, terkait Omnibus Law, kita dari DPRD Provinsi Jambi dari kemarin, dari OKP Cipayung Plus, kemudian dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh, kita sepakat bahwa DPRD Provinsi Jambi berpihak dan satu kata dengan tuntutan masyarakat Jambi, yaitu menolak Omnibus Law. Salah seorang koordinator lapangan, Irman Syah, mengatakan keresahan terhadap undang-undang ini bukan tanpa alasan. Contohnya dalam persoalan ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja akan menyebabkan buruh menerima upah murah, hilangnya hak cuti, uang pesangon yang kecil, serta ketidakpastian status pekerja. Menolak apa yang didorong oleh pemerintah saat ini, karena ini akan berdampak bagi kaum rentan dan juga berdampak bagi petani-petani yang di desa-desa, apalagi juga berdampak pada lingkungan terhadap ketika Omnibus Law ini disahkan. Nah, harapannya adalah DPR sebenarnya punya hati nurani untuk menolak bersama-sama atas nama rakyat Jambi, bukan atas nama partai, menolak Omnibus Law secara penuh dengan hati nurani yang sesungguhnya.